Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Ini sudah lama sekali kita kali ini kedatangan Mas Heri Harap Galzumi. Karena Pak Andri sibuk banyak podcast Iya. ya. Lagi lari sudah loh Pak. Jadi kita banyak podcast di mana-mana ya. Iya. Sehari 3 kali Mas. Luar biasa, Andri sangat produktif. Itu gimana Pak Andri mengelola isunya kok sampai begitu dinamis itu? Ya saya senang ngomong aja jadi pas nggak capek aja. Iya. Ini kita sudah lama tidak mewawancari Mas Heri ini. Mas Heri ini kan kita tahu sebagai pakar geopolitik global ya. Wah. Yang sangat pemikiran-pemikirannya kadang-kadang suka tidak sampai lah di kalangan-kalangan para pengamat politik, suka melompat-lompat gitu, melompat-lompat. Tapi ternyata prediksinya banyak yang benar, terutama kemarin ya masalah Pilpres Amerika itu ya, yang Trump itu Mas. Pemenang ya Trump? Bukan. Oh bukan. Akan muncul populisme Islam. Oh iya. Ketika beliau kalah, lalu ganti Joe Biden, akan muncul populisme Islam. Dan itu ternyata luar biasa, tepat sekali analisis geopolitiknya. Nah, sekarang kita mau membahas ini nih Mas, tentang masalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang kan misal kasus Sigi itu kan, itu banyak kasus-kasus lain di Indonesia ini bagaimana intoleran, terus bagaimana konflik antar agama ini diadu sepertinya antar agama ya, antara Islam dengan agama lain ini saling dibenturkan gitu. Nah ini sebenarnya bagaimana kita menyikapinya Mas? Nah, terima kasih Pak Andri. Ini Pak Andri ini menjadi podcaster tapi juga sekaligus sebagai mentor saya. Pak Andri, sebelum itu kita ucapkan dulu. Oh iya. Selamat Natal ya, iya. Untuk saudara-saudara kita umat Kristiani dimanapun berada di seluruh Indonesia. Damai di langit, damai di bumi, kita semua adalah saudara. Iya. Dan kita semua adalah satu bangsa. Satu bangsa. Betul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Satu tujuan. Satu bangsa. Satu bangsa, betul. Iya. Betul Pak Andri. Betul. Ya. Jadi semangat satu bangsa ini harus kita wujudkan dalam semua aspek. Ekonomi, politik, keberagaman, kita harus merasa kita satu bangsa. Betul. Spirit Natal ini. Spirit Natal ini adalah spirit yang menyatukan. Jadi jangan sampai diisi dengan provokasi pecah belah, provokasi kebencian dan sebagainya. Kita harus merasa bahwa saudara-saudara kita umat Kristen adalah saudara kita juga. Betul. Saya kira sudah waktunya Indonesia ini keluar dari nyambung dengan pertanyaan tadi ya. Iya. Sudah waktunya kita keluar dari segregasi agama. Jadi kita ini kan sudah diajari oleh para leluhur dari sejak zaman Majapahit, dari Sriwijaya, dari sampai hari ini saya kira para leluhur, para sesepuh, para orang-orang tua kita selalu bicara tentang how to live together, how to share the future. Kira-kira bagaimana kita hidup bersama dan bagaimana kita berbagi masa depan. Nah, saya kira poin yang paling penting tadi yang Bang Adri tanyakan adalah tentang kerukunan. Bagaimana kita bisa meng-create kerukunan. Sementara kita tahu hari ini semua orang didesak, dipaksa oleh keadaan, seolah-olah keadaan untuk kita harus bersatu sesama umat beragama masing-masing. Yang Islam dibikin sangat fanatik, yang mungkin saudara-saudara yang lain juga dibikin fanatik karena ada pembenaran-pembenaran seolah-olah Indonesia ini mau jadi negara Islam dengan hiruk pikuk, dengan ramainya jalanan oleh gerakan-gerakan populis mengatasnamakan agama. Saya kira orang akan dipaksa meyakini bahwa ada satu upaya untuk menjadikan Indonesia negara Islam. Padahal tidak sama sekali. Itu tidak mencerminkan, tidak mewakili sebagian besar aspirasi maupun sebagian besar suara dari umat Islam. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa kita di Indonesia, di Jakarta, di Jawa, dimanapun kita berada, umat Islam ini tetap berkomitmen untuk seperti yang dulu telah dirintis oleh para pendiri bangsa kita, tetap menjaga keberagaman Indonesia. Bahkan kita berkali menyampaikan statement ya terkait misalnya adanya satu keinginan untuk
menjadikan seseorang dengan afiliasi agama tertentu untuk menjadi pejabat misalnya, kita selalu katakan jangan gunakan agama sebagai basis atau dasar untuk menerima atau menolak seseorang menjadi pejabat negara. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini sedang belajar bersama-sama untuk membangun satu bangsa ini, membangun bangsa yang sama, negara yang sama, dan kita tahu Indonesia ini sedang berada dalam posisi yang sangat strategis di dunia. Kenapa begitu? Karena hampir semua orang mengatakan bahwa solusi dari, misalnya ini kalau kita bicara ya, solusi dari krisis Timur Tengah yang namanya krisis Palestina, Israel dan Palestina tidak akan sempurna penyelesaiannya kalau tidak melibatkan Indonesia. Kita lihat misalnya negara-negara seperti Emirat Arab, Maroko terakhir sudah menyatakan membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Tapi kenapa kemudian para pemimpin Amerika, termasuk terakhir adalah Adam Boehler sebagai seorang ketua lembaga untuk pembangunan dan investasi di Amerika itu mengatakan Indonesia sangat diharapkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus pro atau tidak pro. Ini kita bicara tentang posisi Indonesia. Indonesia sangat diharapkan baik oleh kelompok yang menggunakan dasar normalisasi ya, seperti yang tadi saya sebut Uni Emirat dan Maroko, dan mungkin Turki sudah melakukan juga yang sama untuk membuka hubungan, atau kelompok lain yang tetap bergerak dengan cara mukawamah, cara perlawanan seperti Iran, Irak, Syria, Lebanon yang terus mengembangkan harokah mukawamah. Nah, Indonesia bisa bergerak di tengah-tengah. Indonesia bergerak di antara normalisasi dan mukawamah. Karena apa tujuannya? Saya yakin negara-negara Teluk seperti Emirat dan Saudi bahkan tetap akan memiliki namanya empati terhadap Palestina. Kenapa? Karena memang Palestina ini isu yang unik. Kita tidak bisa dengan mudah mengatakan kita anti Israel dan pro Palestina, tapi hari ini kita bicarakan seperti Indonesia juga bicara tentang two system solution, solusi satu negara two state solution, solusi dua negara. Jadi ada negara Palestina, ada negara Israel. Nah, Indonesia bisa menjembatani terjadinya suatu solusi yang lebih permanen. Jadi tidak bicara normalisasi saja, tapi juga bicara bagaimana mengakomodir negara-negara yang masih menggunakan cara mukawamah tadi. Kita sebutlah Iran, kita sebutlah Lebanon, Syria dan lainnya. Karena memang dinamika konflik di Timur Tengah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada persaingan ekonomi, ada persaingan blok, ada macam-macam, termasuk klaim untuk membela Palestina. Tadi kita katakan misalnya Turki mengklaim sebagai kelompok Sunni yang membela Palestina. Iran juga sama, dia negara Syiah yang juga mengklaim membela Palestina. Sekarang, apakah kita akan mengatakan bahwa Turki paling membela Palestina, sementara Turki sudah membuka hubungan dengan Israel? Nah, atau Emirat juga termasuk negara dengan dukungan yang besar juga terhadap keberadaan misalnya Lebanon ya, pemerintah Lebanon kemarin waktu sebelum ledakan bom ledakan pupuk di pelabuhan Beirut, ada termasuk negara yang mensupport pemerintah Lebanon. Nah, jadi artinya apa? Dinamika hubungan di Timur Tengah tidak sesimpel yang kita baca dari Indonesia. Jadi saya kira Indonesia ini adalah titik temu di dalam dua cara pandang di dalam membela Palestina tadi, antara yang membela dengan kekuatan militer, dengan harokah mukawamah, dengan negara yang mendukung Palestina dengan cara diplomasi. Nah, ini penting untuk kita kembangkan karena kita tidak serta-merta negara sebagai negara yang bisa didikte oleh negara lain. Jadi kita tangkap semangatnya bahwa Israel, Amerika ingin Indonesia menjadi negara yang termasuk mendukung keberadaan Israel tanpa harus kehilangan momentum atau kehilangan semangat untuk membela Palestina. Itu disampaikan juga oleh Dubes Israel kemarin di Singapura bahwa pengakuan Indonesia terhadap Israel tidak harus menghilangkan visi dan semangat untuk membantu Palestina. Jadi inilah perlunya dialog sebenarnya
dunia sekarang dunia yang lebih terbuka, yang lebih memerlukan satu empati, mutual empati, jadi saling empati. Masalahmu apa, ayo kita discuss. Nah, Indonesia adalah negara yang paling berpeluang untuk membuka dua kelompok tadi supaya duduk satu meja bicara tentang kemungkinan membangun perdamaian yang lebih permanen di dunia. Itu banget. Dan di Indonesia tadi mengatakan, apakah mungkin kerukunan bisa diciptakan secara permanen? Sementara di lapangan di mana-mana terjadi banyak namanya gerakan yang disebut radikalisme, provokasi kebencian. Tidak hanya di kalangan umat Islam, saya kira ini rata. Kenapa? Karena ketika satu kelompok sudah dipancing dengan kebencian, maka yang lain juga akan merespon. Nah, what we need to do now is to stop the hatred. Kita stop kebencian, provokasi kebencian di masing-masing kelompok. Dan kita mulai dari kita sendiri. Umat Islam jangan terprovokasi untuk menebarkan kata-kata kebencian, ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Justru umat Islam sebagai majoriti di negara ini harus menjadi pelindung. Bukti bahwa kita ini adalah siap memimpin adalah kita siap melindungi umat beragama apapun latar belakang. Nah, itu visi yang harus kita capai. Ini terkait tadi yang diplomasi antara Palestina dan Israel. Ini kan selalu hal ini kan sudah diperjuangkan dari era Pak Kiai Abdul Rahman Wahid yang sebagai presiden. Tapi kan kembali lagi ada penolakan dari kelompok-kelompok Islam yang agak keras lah gitu, untuk menolak hal itu. Bahwa kita ini melawan Israel itu kita kira relawan untuk perang ke sana gitu, bukan dengan diplomasi itu. Ya, gini Bang Andri, saya kira kalau jargon membela Palestina ini kan semua negara memakai ya. Semua negara menggunakan jargon membela Palestina untuk meningkatkan bargain politik, saya kira. Jadi lebih ke politik ketimbang substansi. Tapi ketika waktu berlalu, ketika tatanan dunia berganti, kira-kira ketika terjadi perubahan rezim di mana-mana, maka ada kebutuhan yang tadi saya bilang, ada kecenderungan baru untuk membangun dialog. Yang perlu kita tahu misalnya ya, ada Hamas di Gaza. Hamas di Gaza ini kan setiap kali mau terjadi perdamaian selalu mengirim roket, menembakkan roket ke Israel, sehingga menjadi legitimasi bahwa perdamaian tidak mungkin dicapai. Kenapa? Selalu masih ada tembakan roket dari jalur Gaza. Nah, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam ini jangan terjebak ke dalam politik proksi, ya kan? Jangan terjebak ke dalam politik proksi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa? Karena hari ini konflik itu adalah is a business. Konflik is a bargain untuk mencapai tingkat tertentu, bisnis tertentu. Jadi sekali lagi kita harus cerdas, harus cerdas di dalam melihat tantangan-tantangan global, dalam melihat perkembangan global. Kemarin saya katakan bahwa ketika Joe Biden menang, maka bukan tidak mungkin populisme Islam di Indonesia akan dipakai. Dipakai oleh siapa? Kita tahu lah. Jangan dipakai untuk kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan misi Islam, misi dalam pengertian misi perdamaian, misi membangun satu kebersamaan. Dan kita ini umat Islam di Indonesia sejak awal sudah mengatakan ini negara kesepakatan. Berkali-kali kemarin misalnya Rais Amir yang sudah menjadi wapres, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa negara kita ini negara kesepakatan, mitsaq. Itu sudah saya kira sudah baku lah ya, sudah menjadi cara pandang utama di NU. Namun mentalitas sebagai majority ini harus dicetakkan dengan tidak terprovok untuk menjadi penakut. Dalam penakut apa? Penakut orang yang gampang ditakut-takuti dengan wow, kamu ini mayoritas tapi kok tidak berkuasa misalnya. Jangan terprovok untuk itu. Kekuasaan politik di mata kita, di mata orang-orang NU itu bukan kekuasaan yang mendominasi. Kekuasaan politik itu kekuasaan yang mengayomi. Ini loh bedanya. Pengayoman dan dominasi itu berbeda. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah beristihad. Para ulama sudah beristihad bahwa ini adalah Darussalam. Coba kita bayangkan namanya Darussalam dengan Darul Islam. Kalau kita mengatakan ini Darul Islam, maka ada Darul Harbi, Darul Kufri. Nah, kita tidak begitu berpikir ini Darussalam. Assalam artinya ada perdamaian yang harus kita create, kita wujudkan dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita mengatakan ini Darussalam, maka otomatis semua penduduk di dalamnya adalah saudara.
dan persaudaraan itu harus dibangun secara terus-menerus. Dan tradisi kita di Indonesia saya kira sudah terwujud lah. Kalau di Ambon misalnya tradisi Bela Gandong misalnya, itu adalah satu wujud Darussalam tadi sebenarnya. Bagaimana terjadi kompromi-kompromi di masyarakat lokal tentang namanya perdamaian. Sama juga di Jawa. Di Jawa itu di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur bagian barat misalnya, kalau satu keluarga itu ada 2 orang dengan penganut agama yang berbeda, itu saya kira sudah tidak masalah ya. Ada namanya mutual understanding bahwa masalah agama itu masalah pilihan. Tapi being spiritual itu harus selalu ditekankan. Karena spiritualitas itu merupakan cara kita untuk mengisi batin masyarakat Indonesia. Dan sejak dulu sudah biasa seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia mayoritas Islam dengan 85% penduduknya, maka otomatis itu harus beriring dengan tanggung jawab umat Islam sebagai umat mayoritas. Ada yang mengatakan umat Islam mayoritas dalam jumlah tapi secara ekonomi minoritas. Nah itulah perlunya dialog. Itulah perlunya saling memahami bagaimana misalnya kalau kita bicara dialog itu begini, ya memang kita harus meningkatkan pendidikan, kualitas intelektual, kualitas hidup masyarakat Muslim, karena memang proses pasca kolonialisme itu tidak mudah untuk bangkit. Nah, demikian juga namanya perubahan politik di Indonesia itu rata-rata tidak merubah komposisi ekonomi. Nah itulah perlunya dialog secara terus-menerus. Tidak berarti kita harus melakukan revolusi, tidak, tapi harus dialog secara terus-menerus mencapai satu titik keseimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Ya, menarik sekali Mas Heri bilang Darussalam itu bahwa Islam itu bukan mendominasi ya, tapi mengayomi. Nah tadi ada istilahnya berkuasa. Berkuasa itu berbeda dengan memimpin ya. Kalau memimpin itu biasanya mengayomi, kalau berkuasa itu mendominasi. Nah tadi menarik juga tuh masalah yang ini, yang ekonomi itu kan, ya, masalah kesenjangan ekonomi antara yang katanya kita mayoritas dalam jumlah, dalam kuantitas, secara kualitas itu minoritas. Ini menunjukkan bahwa kita ini ya ingin berkuasa tadi. Akhirnya daripada bisnis ya lebih baik menempati posisi-posisi politik gitu. Akhirnya yang bisnis-bisnis ini diambil oleh kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Nah, itulah tadi ini perlunya adanya harmoni. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono, ning aja ngono. Ya begitu sih boleh, tapi jangan begitu juga. Jadi ada satu batas toleransi, ada batas yang kira-kira begini. Ayolah bareng-bareng lah. Ini negara ini milik kita bersama. Ayo kita share. Jangan diambil sendiri, gitu kan. Artinya itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita juga melakukan pendidikan yang sama, pendidikan politik yang sama, yang mayoritas tidak merasa minoritas, tapi juga ada namanya tanggung jawab, karena pegang ekonomi, pegang macam-macam ya, pegang sistem dan seterusnya. Jadi justru itulah perlunya dialog, perlunya menyusun langkah bersama, karena setiap perbedaan yang ada ini adalah potensi bagi kita sebenarnya. Saudara-saudara kita warga Tionghoa memiliki kelebihan di dalam ekonomi, kita tahulah sejarahnya, karena memang dulu tidak boleh berpolitik, ya kan, tidak boleh masuk dalam ruang politik dan ruang, maka mereka hanya punya ruang bisnis, dan itu kemudian dipakai oleh rezim yang berkuasa. Nah sekarang after that, what's next? Gitu kan? Apa kita mau menyalahkan masa lalu, menyalahkan sistem? Saya kira solusinya bukan di situ. Solusi kita adalah mencari jalan keluar bersama-sama. Ya kan? Banyak juga warga-warga Tionghoa yang miskin seperti yang di Tangerang, di Cina Benteng misalnya, itu atau di Singkawang misalnya. Jadi itu namanya kesenjangan itu bukan kesenjangan, itu artinya bukan kelompok A itu dominan, kelompok B tidak eksis. Itu hanya masalah bagaimana kita menata bersama, mengatur bersama gitu. Tetap ada batas-batas itu. Malaysia juga ada yang kaya gitu ya. Ada juga yang kaya, lupa juga sama saudaranya yang ada juga. Ada. Jadi justru problem ini problem kelas yang harus dijembatani dengan apa ya, kemitraan menurut saya. Kemitraan yang sudah kita canangkan sudah kapan-kapan hari itu. Nah wujudnya bagaimana kan gitu aja sebenarnya. Bagaimana mewujudkan kemitraan yang sustainable,
Kira-kira mewujudkannya gimana tuh Mas? Ini kan kemarin Pilpres ini ada ekonomi, kemitraan, arus baru ekonomi. Itu pengaplikasiannya bagaimana ya? Saya nggak tahu kalau pribadi bilang gitu. Tiba-tiba jargon itu nggak terwujud. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa kemitraan itu bukan untuk kampanye politik. Kemitraan itu adalah satu solusi permanen yang harus selalu diupayakan. Dulu Gus Dur juga sudah berusaha melakukan kemitraan dengan mendirikan Bank Suma ya. Nusuma itu kan juga bentuk kemitraan. Saya kira ini akan terus diusahakan baik secara bisnis base maupun political base. Politik dalam artian pemerintah ya, artinya pemerintah menekankan dan selalu mendorong terjadi kemitraan itu. Dan saya juga ingatkan jangan hanya menjadi isu kampanye politik, itu harus menjadi solusi permanen yang dipahami secara mendalam, yang diterima sebagai sebuah solusi bukan hanya untuk kampanye. Benar. Nah ini Mas, terkait tadi kita balik lagi ke yang isu kerukunan tadi. Kalau saya lihat ini kan di media sosial ya Mas ya. Saya pengamat media sosial ya. Jadi ada kelompok radikal ini memang kan sekarang sudah tidak bisa bergerak ya karena setiap mengupload foto imam besar mereka itu langsung di take down. Sama kopi ya? Iya. Siapa. Kelengket kopi. Ini kelengket ini nanti harus ada kerekatan komunikasi. Bahaya juga kalau terlalu lengket bahaya juga. Iya. Nah ini kan di take down terus nih yang kelompok apa namanya yang pro sama imam besar ini kan selalu di take down lah foto-foto atau nama gitu. Nah tapi ini justru ketika itu sudah di take down kan seharusnya kan sudah selesai lah. Berarti media sosial aman lah dari pengaruh pikiran-pikiran kelompok FPI misalnya. Nah tapi di luar justru yang menjadi provokator ini kebanyakan bukan dari FPI tapi sekarang yang kontranya itu. Begini, saya selalu katakan begini, umat Islam waspadai kalian menjadi proksi, sadar atau tidak sadar. Kenapa selalu katakan begitu? Saya melihat bahwa permainan FPI ini sudah bukan lagi ranahnya internal FPI. Mungkin FPI sudah di take over mungkin ya oleh kelompok lain. Makanya saya selalu katakan waspadai potensi siapapun di dalam umat Islam atau umat yang lain itu menjadi proksi tadi. Menjadi proksi itu berbahaya. Kenapa? Karena orang di take over tanpa sadar atau sadar mungkin juga pimpinannya. Tapi saya lihat sih tidak sadar. Ada kelompok lain yang penetrate, yang masuk ke dalam dan mengambil alih. Nah, ini harus kita waspadai. Karena bisa saja apa yang terjadi itu di luar kendali. Di luar kendali masing-masing. Nah, inilah bahayanya itu. Karena umat Islam Indonesia ini betul-betul menurut saya di dalam posisi yang harus memahami, menyadari jangan sampai semangat perbaikan itu dialihkan dari semangat penghancuran. Saya kira kalau di Islam ada namanya itu harakatul islah, satu gerakan untuk perbaikan. As-sulhu itu artinya perdamaian dan perbaikan. Bukan islah sin ya, tapi sod. Kalau harakatul islah pakai sin itu artinya kita gerakan bersenjata. Kalau harakatul islah sod itu artinya kita melakukan perbaikan, pikiran, perbaikan mental, pendidikan dan sebagainya. Itu Islam. Nah, jangan sampai harakatul islah ini berubah, bergeser menjadi harakatul islah. Jadi semangat islah itu sod ini harus dikedepankan, harus menjadi kesadaran. Dan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, saya kira semuanya di islah, sod. Bagaimana memperbaiki umat, bagaimana mendidik mentalitas umat, bagaimana memajukan pendidikan umat dan seterusnya. Dan jangan sampai energi ini diambil, di take over, dibajak oleh orang lain sehingga dibawa ke provokasi, kebencian, gerakan senjata, apa segala macam. Itu sudah lewat. Fase kita sudah lebih maju dari itu di Indonesia. Para pendiri kita, para pemimpin kita sudah membawa kita pada suatu titik kemajuan di mana umat Islam itu bukan lagi hanya memimpin. Kalau kita lihat namanya birokrasi, namanya pemerintah, namanya partai politik kan semuanya ya banyak umat Islam lah, pemimpin banyak umat Islam. Masalahnya kan komitmennya apa untuk islah tadi, yang perbaikan tadi. Jadi harakatul islah itu bukan hanya gerakan umat Islam, gerakan seluruh umat beragama Indonesia yang sama-sama punya cinta tanah air,
yang punya rasa cinta terhadap tanah air itu harus ke Islam. Jangan menjadi proksi negara lain, jangan menjadi proksi gerakan transnasional Islam, transnasional Kristen, transnasional apapun. Itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa. Tapi kan ini ya Mas, juga kadang-kadang yang provokasi ini luar dari kelompok-kelompok radikal ini kan juga sangat justru bisa mengajak umat Islam yang tadinya tidak setuju sama FPI jadi setuju. Misalnya contohnya dengan dia menulis bikin karangan bunga gitu, sudah selamat sudah mengirimkan mereka ke 7 bertemu bidadari gitu kan. Begini maksudnya seperti itu kan. Begini ya, ada juga namanya mocking style ya, cara orang ngejek itu ada. Jadi di dalam Islam itu memang ada ajaran jihad, tapi jihad itu bukan untuk membunuh orang tanpa alasan. Jihad di dalam Islam itu kan sebenarnya harakatul jihad itu adalah perbaikan mental, islahun nafs. Jadi perbaikan mental itu kalau Nabi waktu habis perang Badar kan kita berangkat dari jihad besar berpindah dari jihad besar jihad sekecil ke jihad besar. Jihad kecilnya apa? Jihad melawan musuh, fisik. Jihad besarnya apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Termasuk dalamnya jihad perbaikan mental dan jihad perbaikan spiritual begitu kan. Nah, inilah yang sering dilupakan bahwa justru jihad yang paling berat itu adalah jihad perbaikan mentalitas dan perbaikan cara berpikir. Kalau orang sekarang mengatakan mindset. Merubah mindset itu berat. Gitu. Ini yang berat. Jadi, tapi juga ada satu orang ngejek-ngejek mendegradasi jihad. Makna jihad juga. Ada orang yang memang orang iseng yang berusaha mendegradasi makna jihad. Jihad itu ajaran suci di dalam Islam karena sangat berat sekali. Jadi makna tertentu di dalam ajaran Islam jangan diajak-ajak. Karena itu menyangkut the sacred things in religion. Maka takbir diganti takbir. Ya itu sama juga. Itu sama juga dengan mengejek. Itu nanti tidak baik. Karena takbir itu Allahu Akbar itu adalah satu pernyataan bahwa kita kecil di dalam Allah. Ini toleransi tapi justru tidak toleran gitu kan dengan ejekan-ejekan itu. Betul. Jadi ayolah sama-sama kita mulai dari diri kita masing-masing, dari kelompok masing-masing untuk memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai suci agama, baik di dalam Islam maupun di luar Islam, non-Muslim. Kenapa? Karena Allah itu menurunkan agama itu by evolution, secara evolusioner. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu pada prinsipnya kami melihat bahwa itu adalah ajaran yang sama. Bahwa ajaran A survive, ajaran B tidak survive, itu adalah ujian, ya kan? Karena memang manusia ini, kalau dari sisi kita Islam ini kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Artinya apa? Menyempurnakan yang dulu-dulu. Yang sudah ada itu semua adalah produk dari namanya kewahyuan. Allah menurunkan wahyu kan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan ribuan nabi dan rasul. Walaupun kita secara wajib 25 rasul saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu terjadi banyak sekali sejarah, banyak sekali proses kewahyuan yang dilakukan, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Jadi dari nabi-nabi yang kita anggap nabi Yahudi misalnya, itu juga nabi-nabi yang diakui di dalam Islam. Sama dengan misalnya penghargaan Islam terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dan Bunda Maria misalnya, itu suatu bentuk apresiasi yang mengakui eksistensi dan mengakui keluhuran beliau-beliau yang menjadi nabi di kalangan Yahudi dan di kalangan Kristen misalnya. Jadi spirit persamaan ini, makanya di Vatikan kemarin ada namanya Abrahamic Fraternity misalnya. Itu bagi saya suatu bentuk yang bagus, kerjasama antara Al Azhar dengan Vatikan misalnya. Itu juga sesuatu hal yang inspiring gitu.
kemarin Gus Yakub, Menteri Agama yang baru juga mengatakan kita jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Saya kira poin-poin seperti ini harus terus dikumandangkan. Jadi aspirasi boleh karena itu wujud dari politik manusia ya. Tapi inspirasi itu juga jangan ditinggalkan. Inspirasi adalah bagaimana cara kita mendalam, cara kita merasakan apa sih yang menjadi pesan-pesan suci agama. Dan itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai umat Islam, umat bangsa maupun umat internasional. Nah, ini Mas, masalah sekarang ya ada isu terbaru nih kan tentang rencana untuk pembubaran dari FPI sebagai ormas. Jadi perizinannya dicabut, sudah tidak bisa diperpanjang lagi, tidak bisa diperpanjang. Nah, terus dibubarkan ya. Apa alasannya pembubaran? Karena ada indikasi-indikasi ya. Karena dianggap sebagai tercantum sebagai organisasi teroris, ada isu yang kata apa program khilafah Islamiyah itu di ADRT-nya. Ya memang begini, kalau di negara kita ini tadi saya katakan kan bahwa mentalitas harus berubah, mindset umat Islam harus berubah. Jadi apa namanya? Kalau kita tahu ada namanya tadi kita sebut kesenjangan ya, ada kesenjangan. Tapi juga ada faktor ormas-ormas ini dipenetrasi, diinfiltrasi, sehingga menjadi radikal, sehingga tiba-tiba mengusung isu tertentu, kan begitu. Nah, dulu saya lihat FPI tidak begini. Dulu FPI itu kalau kita lihat ya sampai kemudian Kemenhan itu memberikan pelatihan bela negara kepada FPI ya, itu saya kira juga bukan kebetulan sebenarnya, karena mereka awalnya melihat bahwa FPI ini organisasi yang bisa diajak bersama-sama. Nah, saya nggak tahu mulai kapan FPI tiba-tiba mengusung khilafah, tiba-tiba mengusung atau mendukung ISIS. Nah ini menurut saya ada yang aneh gitu, ada yang aneh. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pembubaran FPI? Kalau memang FPI sekarang sudah bergerak pada dua isu tadi, isu khilafah, kemudian isu-isu mendukung terorisme, termasuk mendukung ISIS di Timur Tengah segala macam, saya kira itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Tapi memang saya agak aneh terus terang, agak aneh kok tiba-tiba di mulai kapan ISIS merubah orientasinya dari sebuah gerakan kritik di dalam negeri menjadi gerakan internasional, transnasional, menjadi gerakan transnasional, terpengaruh oleh transnasional. Pasti ada fasenya. Nanti kita lihat bareng-bareng mulai kapan menjadi genit bermain isu-isu seperti itu. Nah, karena bagi saya ketika Kemenhan itu memberikan pendidikan bela negara kepada FPI, itu artinya sudah selesai sebenarnya. Bahwa FPI tegas dan jelas menjadi bagian dari kelompok Islam di Indonesia yang finally NKRI, final mendukung NKRI. Nah, memang harus harus diteliti lebih dalam mulai kapan itu terjadi. Tapi jika betul-betul FPI terbukti seperti itu, memang itu konsekuensinya. Karena kita ini negara yang Pancasila, kita negara yang menghormati berbagai perbedaan, keberagaman, dan itu komitmen gitu. Kalau ada kelompok Islam atau kelompok agama apapun yang keluar dari kesepakatan bernegara, ya pilihannya tinggal dua, dibubarkan atau disuruh keluar dari NKRI gitu. Kalau Anda masih mau berjuang dengan isu-isu khilafah, isu-isu mendukung terorisme, ya jangan hidup di sini. Jangan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah bersepakat untuk menjaga keberagaman. Kenapa? Ini kesepakatan ulama loh, jangan dianggap bukan ulama loh yang mendirikan NKRI ini ulama gitu. Apa kurang ulama? Habibus Syekh Hasyim Asy'ari, penasihat Bung Karno, sehingga Bung Karno begitu hormat kepada umat beragama. Dan memang Bung Karno seorang santri. Negara ini didirikan oleh para ulama. Jadi
dasar menjadi negara Pancasila adalah dasar yang dibangun oleh ulama. Jangan sampai dianggap kita tidak menghormati ulama. Justru karena kita menghormati ulama, kita mempertahankan warisan-warisan beliau dalam bentuk negara yang dibangun sebagai kesepakatan ini. Jadi kalau FPI masih bergerak dengan isu khilafah, terprovokasi oleh HTI, dipenetrasi HTI mungkin ya mohonlah segera berubah, mohon segera mengubah orientasi kembali pada namanya Pancasila. Nah, saya tahu Habib Rizik juga seorang yang sangat serius mempelajari Pancasila sampai disertasinya beliau kan. Jadi saya kira proses yang sudah dijalani Habib Rizik dijalani saja, karena itu bagian dari proses untuk menemukan keseimbangan. Tapi tolong FPI juga melakukan reorientasi. Ini pesan dari saya sebagai sesama umat Islam. Segera lakukan reorientasi, tinggalkan gagasan khilafah, tinggalkan namanya sikap-sikap genit untuk mendukung terorisme, mendukung gerakan-gerakan transnasional yang sebenarnya provokasi bagi kita, yang sebenarnya juga diusung oleh kekuatan-kekuatan yang tidak setuju bahwa umat Islam di Indonesia ini akan menjadi pemimpin dalam pengertian positif, pemimpin yang mengayomi tadi. Jadi harus kita maknai sebagai sebuah kritik terhadap umat Islam di Indonesia. Nah, justru organisasi-organisasi yang terbukti telah melakukan tindakan-tindakan terus harus betul-betul dituntaskan di Indonesia. Jadi agar semua warga Indonesia memiliki satu keyakinan yang sama bahwa kita ini milik bersama, negara kita ini milik bersama. Jangan sampai gara-gara FPI ini, gara-gara populisme Islam di Jawa ini tiba-tiba ada satu dorongan juga di Papua, di Indonesia Timur agar merdeka dari Indonesia. Jadi populisme Islam di Jakarta, di Jawa ini digunakan sebagai alibi agar Indonesia terpecah, agar Papua, agar Ambon, agar Sulawesi Utara, agar Nusa Tenggara itu berpikirnya ada sesuatu yang membuat kita menjadi warga nomor 2. Jangan sampai. Kita ini semua warga kelas 1 di Indonesia karena kita adalah pencinta NKRI. Kita semuanya adalah kelas 1, nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada. Itu warisan kolonial banget. Warga negara dibagi kelas-kelas itu warisan kolonial. Warisan kolonial yang jangan diteruskan lagi di era sekarang. Jadi umat Islam, umat Kristiani, umat Katolik, umat Hindu, Buddha, Konghucu sekarang memiliki dasar hukum yang sama. Kita semua satu bangsa. Kita semua pemilik yang sah NKRI ini. Dan kita punya kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban dulu ya, kita kewajibannya adalah membela NKRI loh, mencintai NKRI loh. Haknya masih ada, haknya apa? Haknya diakui. Itu diakui, didukung, dikembangkan. Saya kira jangan dilihat misalnya kalau ada si Mahir Tuali ditangkap itu ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Kenapa? Karena memang ada pelanggaran hukum di situ. Gitu. Kalau ada misalnya orang melakukan provokasi kebencian terus kemudian ditangkap oleh polisi, jangan dianggap itu kriminalisasi. Itu bukan kriminalisasi. Sebagai seorang warga negara, mau ulama mau bukan ulama, kalau melanggar hukum ya sama hukumnya, yaitu mendapatkan ganjaran hukum kan gitu kan. Jadi kita ini tidak ada privilege negara kita ini. Namanya ya kalau warga negara itu kan dasarnya adalah bahwa kita punya kewajiban dan hak yang sama. Mahir juga bukan ulama juga sih. Mahir juga bukan ulama. Orang yang jualan parfum aja. Jualan parfum. Jadi tolong para tokoh yang mengatasnamakan agama jangan mudah menipu publik. Jangan mudah tergoda untuk menipu atas nama agama. Umat ini lama-lama makin cerdas. Lama-lama akan melihat sendiri siapa yang akan mereka patuhi dan mereka panuti. Gitu. Jadi saya sangat yakin bahwa ke depan ini akal sehat akan bermain. Akal yang lurus akan bermain. Kenapa? Karena kalau dasarnya kebencian terus, ya akan memukul balik sebenarnya. Akan memukul balik. Saya kira aparat hukum juga tidak akan pilih-pilih kita, karena ini menjadi pertaruhan
apakah kita akan menjadi penerus kesepakatan para pendahulu, ulama-ulama pendahulu, atau kita mau terpecah belah. Dan itu sangat tidak baik bagi masa depan kita, masa depan bersama. Karena suka atau tidak suka ya, Indonesia adalah negara terbaik, negara yang dijanjikan. Oh gitu ya. Negara yang dijanjikan. Kenapa? Kalau kita lihat nih, semua mata dunia melihat Indonesia. Mau konflik Laut Cina Selatan, mau konflik Timur Tengah, mau ketegangan yang terjadi, kok semuanya ternyata engkornya di Indonesia, jangkarnya di Indonesia. Solusinya ya maksud saya. Tidak ada perdamaian di Palestina, di Timur Tengah kalau kita nggak mencari jalan tengah. Tadi saya katakan antara kelompok yang pro normalisasi dan kelompok yang pro mukawamah, perlawanan misalnya. Itu juga nggak akan ada solusinya kalau kita nggak jembatani. Saya sangat mendorong, saya sangat apresiatif jika Pak Jokowi sebagai presiden dan pemimpin Indonesia itu mengajak Kiai Ma'ruf untuk mengambil langkah-langkah, mengambil jalan tengah antara kelompok normalisasi dan kelompok mukawamah. Jadi Israel akan melihat Indonesia sebagai jalan tengah. Tidak ada permanent peace di Timur Tengah tanpa inisiasi Indonesia. Yang bisa cuma Indonesia. Bisa nggak Malaysia? Nggak bisa. Bisa nggak Turki? Ya nggak bisa. Turki sudah dari bagian dari konflik. Bisa nggak Saudi? Nggak bisa. Bisa nggak Mesir? Mesir tidak cukup untuk itu karena apa? Dia hanya Arab. Indonesia ini ya Arab ya non Arab, dan yang paling menarik adalah kita adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan mengatur sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang mengakui persamaan hak. Ini menarik. Karena negara-negara itu rata-rata mengambil nama Republik Arab, atau Republik Islam, nah gitu kan. Jadi kita ini negara kesatuan. Ini bukan kata yang sederhana, ini kata yang sangat serius, diperoleh dari proses sejarah yang panjang dan kemudian diterima sebagai kesepakatan. Ini sangat menarik gitu, kalau kita lihat itu semua. Tapi kita ini kadang menganggap negara lain atau paham negara lain itu lebih hebat. Padahal enggak juga. Kita lebih dalam. Nanti kita buktikan dalam podcast berikutnya. Kita memiliki akar filosofi yang sangat dalam sehingga layak menjadi pemimpin dunia, layak menjadi memberikan solusi bagi dunia. Belum lagi di Laut Cina Selatan. Tidak mungkin Amerika bisa memenangkan pertarungan melawan Cina tanpa Indonesia. Dan tidak mungkin bagi Cina menang melawan Amerika tanpa Indonesia. Tapi kan Indonesia menganut politik bebas aktif, menganut politik yang netral, non-blok. Karena itu selalu adalah solusinya adalah bagaimana Indonesia ini memberikan jalan tengah bagi problematika dunia. Itu. Nah itu tadi kan Indonesia ini perannya sangat luar biasa di dunia internasional. Kalau pemimpinnya memahami. Dan saya yakin Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini memahami. Jangan tinggal bagaimana langkah-langkah aplikasi dan implementasinya. Pak Jokowi sudah menjadi orang top pemimpin dunia yang diakui dalam kemarin sebuah lembaga di Jordan, top 500 leader. Beliau nomor 12 kalau salah ya. Artinya termasuk pemimpin yang paling dihargai dan dihormati di dunia Islam. Dia Said Agil Sirot juga demikian. Habib Lutfi bin Yahya, Gus Mus, Pak Din Samsudin, Buya Syafiq Ma'arif. Itu adalah satu kecenderungan positif bahwa cepat atau lambat warna Indonesia akan mendominasi dunia Islam. Akan muncul di pembacaan-pembacaan publik tentang Islam. Sudah mulai lumayan banyak ya. Sudah mulai lumayan banyak. Artinya apa? Indonesia ini hanya satu aja, lebih expose gitu. Kan karya dan pikiran orang-orang Indonesia tidak kalah sebenarnya. Tapi sengaja Indonesia ini tidak punya peran internasional, dibikin gaduh di dalam negerinya gimana? Ya justru itu saya ingin mengatakan jangan energi kita dialihkan ke dalam konflik internal yang tidak perlu, baik konflik sesama umat Islam maupun konflik dengan umat-umat yang lain. Karena NKRI negara yang harus utuh, pikiran dan fisiknya, jiwa dan raganya.
Kalau ini utuh, ini tidak akan ada satu negara pun di dunia yang tidak akan melihat Indonesia. Kita punya sumber daya manusia yang besar, intelektual yang tangguh, dan sumber daya alam yang luar biasa, dan posisi geografis, jangan lupa ini. Ini adalah anugerah Allah kepada warga Indonesia, kepada manusia Indonesia. Dan kita harus menetapkan sebuah resolusi. Kita harus menetapkan sebuah resolusi bahwa kita bertekad bersama-sama membangun Indonesia. Resolusi itu penting. Jadi kalau kita hari ini menegaskan bahwa resolusi Indonesia itu harus kita jalankan bersama-sama, memang iya. Karena itu adalah perwujudan dari konsensus nasional. Itu. Resolusi dalam bidang apa? Dalam segala. Agama, sosial, industri, arah pembangunan ekonomi, politik, dan seterusnya. Karena kita menyadari potensi ini jangan sampai ditiadakan gara-gara masalah konflik-konflik internasional. Jadi sekali lagi, ayo warga bangsa Indonesia, dengan potensi ini kita sadari bersama-sama. Jangan merasa diri paling benar dan paling besar, jangan merasa diri paling berkuasa, jangan merasa diri paling punya pengaruh ekonomi atau politik. Karena pada dasarnya kita semua ini harus berpikir sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bisa membantu dunia menyelesaikan permasalahan. Itulah kemudian kenapa kita mendorong revitalisasi paham para pendiri bangsa dari semua kelompok, dari Bung Karno, Hasyim Asy'ari, dari para tokoh-tokoh bangsa yang lain, dari Ahmad Dahlan sebagai peletak dasar juga sebelumnya, dan tokoh-tokoh yang lain. Ini harus kita revitalisasi. Pikiran-pikiran yang kita lanjutkan yang benar, kita lanjutkan dalam sebuah formasi baru yang lebih lengkap dan lebih punya tujuan masa depan. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Nah, Forum Satu Bangsa ini arahnya bagaimana untuk resolusi tadi itu, resolusi Indonesia baru ini? Ya, Forum Satu Bangsa kan memang sudah menyampaikan dalam beberapa kali pertemuan, kita siap menjadi titik temu dan siap mempertemukan. Jadi artinya kita ini bukan hanya siap dalam pikiran, tapi siap dalam gerakan. Nah, itu. Dan sambutan terhadap Forum Bangsa lumayan bagus. Tidak banyak bintang di podcast ini. Ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira sudah satu titik bahwa memang ini sebagai sebuah gerakan, bukan lagi sekedar pikiran-pikiran yang kita sampaikan, tapi juga harus menjadi gerakan. Nah, gerakan ini gerakan yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia, gerakan yang mempersatukan kembali, mempersempit kesenjangan pikiran dan kesenjangan ekonomi, yang ujungnya adalah bagaimana kita membangun satu network yang menjadi barisan kita di masyarakat untuk menjadi agen persatuan, agen kerukunan, dan agen pembangunan masyarakat Indonesia yang utuh, Indonesia manusia sejati. Nah, itu. Gimana tuh Indonesia manusia sejati itu gimana sih Mas konsepnya? Jadi yang lahir batin. Oh, lahir batin. Lahirnya terpenuhi, batinnya terpenuhi. Oh iya. Jadi manusia itu kan memiliki dua potensi lahirnya dan batinnya. Itu jangan sampai salah satunya saja. Ada masyarakat yang hanya kuat lahirnya, artinya pencapaian fisik ya yang dicapai. Bangun gedung-gedung, bangun apa segala macam. Bangun jalan. Tapi spiritnya terlupakan. Ada juga yang negara yang kalau bicara masalah pembangunan spiritual, agama, tapi fisiknya lemah. Jadi sebenarnya ini adalah satu perspektif bagaimana kita mempersatukan timur dan barat, mempersatukan rasio dan rasa, mempersatukan segala hal yang hanya dipahami secara sepihak oleh manusia. Itu Indonesia manusia sejati itu. Ya, itu utuh, tak terbelah. Jadi rasa dan rasio itu utuh. Orang hanya rasa, kurang rasio ya nggak ketemu. Orang rasio tanpa rasa ya hambar. Itu idenya Bung Karno ya Mas? Bung Karno. Bung Karno. Ya sebenarnya para pendiri bangsa adalah orang-orang yang menganut integrasi rasa dan rasio ini. Karena kita ini masyarakat timur yang banyak diatur, banyak dididik secara rasa sebenarnya. Tapi karena kita kemudian menjauh dari identitas ini, kita terlalu rasio.
Nah, ayo kita sekarang ini waktunya kembali untuk mengharmonikan rasa dengan rasio, mengharmonikan timur dan barat, mengharmonikan berbagai perbedaan, karena perbedaan itu adalah faktor pendukung bagi kekuatan yang lebih besar. Itu namanya masyarakat kompleks society. Yang bisa membangun Indonesia adalah kompleks society. Apa sih kompleks society? Masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis keahlian yang berbeda, berbagai perbedaan, sehingga ketika disatukan ini akan menopang sebuah sistem yang lebih besar. Keahlian yang berbeda lalu disatukan itu ya? Iya. Bukan bergerombol. Bang Andri punya kemampuan tertentu, saya tertentu. Maka ketika bersatu kita akan membentuk dunia baru, membentuk suatu perspektif baru. Tapi kalau Bang Andri kemampuannya A, saya A, kita ketemu ya sama. Nggak ada yang ditambah-tambah. Ya, cuma mungkin tambah konflik kan kita sama anunya. Gitu. Semuanya pengen sama-sama jadi pengamatnya sama. Iya, kita berbeda. Jadi berbeda itu artinya adalah kita punya potensi menjadi lebih besar. Jadi perbedaan di negeri ini harus dianggap sebagai berkah dari Allah. Berarti sebenarnya kita tuh bukannya harus menyatukan dalam artian menyamakan ya, bukan. Tapi mengelola perbedaan. Mengelola perbedaan jadi satu konsep sistem baru. Ini saling melengkapi jadinya sebuah organisasi atau kelompok yang lebih besar, negara yang lebih besar, sehingga apapun bisa kita lakukan. Kita ini dengan perbedaan agama misalnya, kalau kita bicara diplomasi, justru harus bersyukur adanya umat Islam, adanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, karena mereka semua itu pada akhirnya ada gunanya, ya kan? Umat Islam bisa menjadi faktor diplomasi, faktor penting dalam diplomasi dengan Timur Tengah misalnya. Umat Katolik misalnya bisa menjadi pionir dalam melobi dunia Katolik internasional untuk kepentingan Indonesia. Umat Kristen bisa melobi Amerika, bisa melobi Israel, bisa melobi macam-macam. Umat Hindu bisa melobi India. Umat Buddha bisa melobi Tiongkok, Jepang, Korea, kan kelompok Budi ini ya. Konghucu juga begitu, bisa melobi Cina dan seterusnya. Jadi Allah telah menakdirkan Indonesia ini sebagai bangsa yang sangat besar, bangsa yang bisa melakukan apapun. Nah, potensi manusia tadi ditambah potensi alam yang tadi saya katakan, plus posisi geografis yang sangat strategis, 2 samudra, 2 benua, dan titik hotspot solusi dunia. Allah berikan kita yang terbaik. Indonesia negara menjanjikan. Indonesia adalah the promised land. Luar biasa. Negara harapan, negara yang dijadikan Allah sebenarnya. Dijadikan Allah. Jadi ya, saya yakin semua orang sangat ingin berperan di Indonesia. Semua negara ingin mendapatkan porsi di Indonesia. Karena itu kita harus pintar-pintar mengelola. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita terprovok mengikut salah satu kelompok di dunia. We have to unite in the same front. Nah, yaitu front Indonesia, yaitu forum satu bangsa. Untuk resolusi Indonesia yang lebih baik. Iya. Terima kasih Mas Heri atas podcastnya. Sama-sama. Silakan ngopi dulu. Kita tos dulu. Ini tanda perdamaian di akhir tahun dan awal tahun. Iya. Oke, siap. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Usai sudah podcast kita kali ini bersama di acara Ceruk Berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa, dan terima kasih juga Mas Heri. Ditunggu podcast-podcast selanjutnya untuk mencerahkan umat manusia di seluruh dunia ini. Wah, sama-sama. Kita harus bergerak bersama. Tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi. Betul. Siap. Terima kasih. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.